wattaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini tes kurang keras enggak? Keras ya, kurang keras iya. Oh iya, nggak ada karpetnya ya makanya. Nah gini, hari ini saya mau kasih pilihan materi, ngelanjutin materi kita atau bicara yang ngerusak puasa. Mau yang mana? Ngerusak puasa. Oke. Karena kalau materi ini bisa dilanjutin, karena apa? Berapa hari lagi Ramadan. Kalau yang ngerusak puasa berarti materi ini kita tutup. Oke. Perusak puasa. Kita masuk ke sini sekarang. Tuh. Bentar. Ya. Masuk ke dalam perusak puasa. Kita akan membahas perusak puasa mungkin sekitar 7 poin. 7 poin perusak puasa. Yang pertama, pakai ini barangkali lebih terang. Nggak bisa ini tapi. Oh, nggak bisa. Oh ya. Nah ini enak ya. Lebih keras. Tapi ininya saya lepas ya. Oh, nggak bisa dimasukin sini. Oke. Ya. Yang pertama adalah puasa tapi nggak pakai ilmu. Ini yang bahaya. Puasa tapi nggak pakai ilmu. Artinya apa? Cuman sekedar ngikut. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa maksimal dan menikmati puasa karena nggak tahu ilmunya. Tahu nggak? Kalau kita ditanya, kenapa Allah begitu cinta sama puasa? Sampai dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu amalin ibni Adam lahu illa som fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan semua amalan anak Adam itu buat dia, kecuali puasa. Sesungguhnya dia untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Ada yang tahu alasannya selama ini kenapa Allah begitu cinta sama puasa? Amalan yang lain dikatakan punya dia. Puasa Allah mengatakan untukku. Sering kita dengar hadis ini, tapi kita nggak pernah tahu alasannya. Makanya pentingnya ilmu itu di sini. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan menikmati puasa itu. Tapi kalau nggak tahu ilmunya ini nggak enak. Ya, karena kalau orang sudah nggak tahu ilmunya, nggak selamatnya lebih besar daripada selamatnya, nggak keterimanya lebih besar daripada keterimanya. Jadi kalau faktor merusak paling besar itu gara-gara nggak tahu ilmu, paling besar merusak. Makanya kata Imam Hasan Basri, nanti saya akan jelasin alasannya kenapa. Imam Hasan Basri mengatakan al-amil ala ghairi ilm, seorang tabi'in mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu kasalik ala ghairi tariq, seperti orang berjalan di luar jalur. Kalau orang sudah berjalan di luar jalur, kira-kira ini amalnya diterima apa ditolak? Ditolak. Makanya kenapa sampai Rasulullah mengatakan rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidaklah dia mendapatkan puasanya kecuali apa? Haus sama lapar tok. Nah, kita akan juga bahas sisi ini. Tapi secara umum orang jatuh ke dalam kesalahan karena nggak tahu ilmunya. Bahkan
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, orang maksiat itu karena dua hal. Penyebab besar orang maksiat dua hal. Yang pertama suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Yang kedua hawa nafsunya dominan. Sampai apa? Mengalahkan kesabarannya dan mengalahkan akal sehatnya. Yang buat suudzon sama Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, kurang ilmu. Jadi karena nggak ngerti ilmunya, akhirnya buruk sangka. Dikiranya kadang-kadang ibadah ini ngekang. Padahal ibadah itu buat kita jadi nikmatin hidup sebenarnya. Sampai Rasulullah sendiri ketika bicara masalah salat, Rasulullah ketika nyuruh Bilal untuk mengumandangkan salat, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Tapi konsep itu di hidup kita sampai sekarang nggak terjadi kadang-kadang. Salat istirahat. Bukannya kadang-kadang orang berpikir salat tambah capek. Ini coba Rasulullah salat istirahat. Jadi nikmatin hidupnya di salat. Kita sampai sekarang nggak ketemu konsep itu. Kenapa? Nggak ngerti ilmunya. Jadi dasaran terbesar nggak paham ilmu. Oke, makanya butuhnya belajar ini. Nah, sekarang dikatakan apa yang sebenarnya menjadi dasaran kenapa puasa itu spesial di mata Allah? Kok puasa? Ini yang menjadi penyebabnya. Ada dua hal disebutkan oleh Al-Imam Baidawi dalam tafsirnya. Imam Baidawi itu menjelaskan, dan ini ya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Dinukil perkataan Imam Baidawi. Rahasia kenapa Allah begitu senang sama puasa. Satu, semua amal secara umum bisa dilihat secara fisik. Dilihat manusia. Mau bicara amal apa aja? Salat kelihatan. Sedekah kelihatan. Apa aja? Ada nggak amal yang nggak kelihatan? Ada. Puasa nggak kelihatan. Kecuali puasa. Puasa itu benar-benar rahasia antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi spesialnya puasa itu karena benar-benar nggak kelihatan. Sampai kita kalau puasa sunnah bertamu ke tempatnya orang disuguhi minuman sama dia karena nggak ngerti. Betul nggak? Mungkin sampai sekarang kita nih duduk di sini, ada yang puasa sunnah di antara kita, tapi nggak kelihatan, betul apa enggak? Karena memang benar-benar amalan rahasia. Nah, di balik amalan rahasia itu akan lebih mudah melakukan dua perkara yang Allah cintai, yaitu ikhlas dan mengerjakan dengan mengharapkan ridha Allah. Ini yang terjadi dan ini yang membuat Allah cinta sama puasa. Jelas? Makanya dikatakan as-saumu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Paham sampai sini? Inilah spesialnya puasa. Spesialnya yang kedua, semua amalan rata-rata dilakukan dengan cara mengeluarkan harta atau pakai fisik. Ada amalan, ada nggak yang nggak pakai fisik? Ada, pakai harta. Antara pakai harta atau pakai fisik? Ada nggak amalan yang nggak pakai fisik? Ada, malah ngelemahin fisik. Yaitu apa? Puasa. Puasa ini berbeda sendiri. Makanya dikatakan puasa ini sistemnya mengekang hawa nafsu dan membuat fisik menjadi lemah. Ada nggak selain puasa yang buat fisik jadi lemah? Ibadah. Bicara haji. Haji kalau lemas, antum nggak bisa ngelakuin haji. Haji itu semua fisik. Betul nggak? Tawaf, sa'i, lempar jumroh, wukuf, fisik semua itu. Kalau Ramadan yang kita butuhkan bukan fisiknya, tapi nahan lapar malahan. Makanya kenapa puasa ini spesial luar biasa. Ya, jadi mengekang hawa nafsu, jadi sebaliknya, dan melemahkan fisik. Atau lapar sama haus itu kayak orang bilang sudah lemah fisiknya otomatis. Makanya kenapa Allah mengatakan ya da'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli, dia meninggalkan makan dan syahwatnya karenaku. Inilah
bagaimana puasa. Dan Allah sebutin semua alasannya di diskusi. Spesialnya puasa. Yang membuat puasa, Allah katakan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam perusak yang kedua, yaitu berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini bukan sesuatu hal yang biasa, perkara yang besar. Kita lihat sekarang, para ulama melihat seseorang yang berbuat maksiat di puasanya dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mengatakan puasanya harus diulang karena batalin pahalanya. Ngulang puasa. Antum bayangin, antum puasa ghibah disuruh ngulang puasanya. Kenapa? Kita bertanya-tanya, loh kok bisa ngulang puasanya? Ini dia. Disebutkan oleh Al-Imam Auza'i, dan ini semua dinukil di dalam kitab Al-Majmu', ditulis oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi menukil bahwa orang yang berpuasa ketika dia berbuat ghibah atau melakukan dusta, ya, maka pahala puasanya batal sehingga harus diulang puasanya. Ini pendapatnya Imam Auza'i. Sampai kayak gitu coba. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama dari madhab apa? Dari madhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah mengatakan bahwa puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal, alias tidak mendapatkan pahala sama sekali, batal. Ya ikhwah, beda antara pahala berkurang sama batal. Kalau batal tuh hilang semua. Ya. Ini yang terjadi, sehingga dampak kemaksiatan secara garis besar ada dua. Apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah yang disebut ngurangin, menghilangkan seluruh pahala, yaitu apa? Dusta atau ghibah. Ini menghilangkan semua pahala. Bahkan orang yang mendengar ghibah atau yang menyaksikan, nonton orang ghibah, dosanya sama, yaitu apa? Dibatalin juga sama Allah. Karena kalau nonton atau dengar berarti ridho sama orang yang ghibah. Jelas? Ya. Nah, Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zur, ini dalilnya, wal amalu bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan tetap mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah enggak butuh, tidak akan memberikan pahala terhadap rasa lapar sama hausnya. Jelas? Nah, kemudian juga di antara dampak kemaksiatan yang kedua adalah maksiat yang ngurangin sebagian pahala. Seperti apa? Ngelihat lawan jenisnya yang bukan mahram dengan syahwat, ya, matanya nggak dijaga, hal-hal yang seperti ini ngabisin pelan-pelan. Makanya dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, idza sumta, kalau engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib, maka hendaklah engkau berpuasa apa? Puasa juga pendengaranmu, puasa juga penglihatanmu dari yang haram, puasa juga lisanmu dari kedustaan. Ini prinsipnya. Jelas? Kemudian di antara yang rusak puasa nggak kerasa, yaitu apa? Puasa tapi nggak semangat. Ini sadar nggak kita? Puasa tapi nggak punya semangat, lemes. Ini ngikis sebenarnya, ngerusak keutamaan puasa. Loh, merusaknya dari sisi apa?
Oke. Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini titik bahasan kita. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan wa ihtisab, mengharapkan pahala. Ihtisab ini ada aturan. Apa yang dimaksud ihtisab? Ihtisab itu 4 hal yang masuk ke dalam mengharapkan pahala. Ya, dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi yang terkenal dengan kata-kata Imam Khattabi. Ya, beliau mengatakan dan dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Istilah ihtisab 1, berpuasa mengharapkan pahala. Ini 1. Catat baik-baik. Yang kedua, ihtisab yaitu berpuasa dengan jiwa yang semangat. Itu ihtisab. Jadi orang kalau dengar pahala otomatis semangat, serius. Ya. Yang ketiga, ihtisab itu yaitu tidak merasa berat dengan puasanya. Itu ihtisab. Serius ini ihtisab. Yang keempat, tidak merasa puasanya panjang. Jadi kalau orang sudah ngeliatin jam terus, kurang berapa menit bukanya, wah, berarti dia menikmati puasanya enggak? Enggak. Sehingga mereka tidak disebut sebagai ihtisab. Bahkan jangan jauh-jauh lah. Ciri-ciri orang yang ibadahnya ditolak adalah ibadah mereka terasa beban dan berat. Beban. Dalilnya surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya akan melapangkan dadanya untuk apa? Memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Perhatikan tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Allah menjelaskan tanda kebahagiaan hidayah dan hidayah serta tanda kesengsaraan dan kesesatan. Jadi tanda orang bahagia sama dapat hidayah, ada tanda orang disesatin sama sengsara hidupnya. Apa tanda-tanda orang bahagia dan dapat hidayah? Silahkan lihat. Yang pertama, tanda-tanda orang bahagia dan dapat hidayah. Yang pertama, ya, Allah sinari dadanya dengan cahaya iman. Disinari cahaya keimanan. Kemudian ia hidup dengan cahaya keyakinan. Dia merasa yakin dengan Islam. Kemudian yang ketiga, jiwanya tentram dan mencintai kebaikan. Jiwanya tentram, kemudian mencintai kebaikan. Sudah? Kemudian melakukannya dengan kerelaan, bukan beban. Bahkan apa? Merasa kenikmatan tanpa merasa berat. Jadi yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah nikmat rasanya, bukan berat. Berarti kalau beban sebaliknya. Jelas? Bagaimana ciri-ciri orang yang disesatkan sama Allah? Ada 3. Yang pertama, dadanya sesak sempit. Bagaimana? Sesak sempit dari iman, ilmu, dan keyakinan. Dadanya sesak sempit dari apa? Iman, ilmu, dan yakin. Ada nggak di situ? Kelihatan ya? Oke. Yang kedua, hatinya terbenam di dalam syubhat dan syahwat. Kebayang nggak? Jadi hidupnya diliputin apa? Syubhat sama syahwat. Dan yang parah, naudzubillahi min dzalik, adalah
tidak ada kebaikan yang masuk ke dalamnya dan hatinya tidak lapang melakukan kebaikan. Yaitu apa? Garis besarnya terpaksa. Dan Allah mengibaratkan ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit, seolah-olah dia dipaksa naik ke langit, di mana dia tidak mempunyai cara untuk menghindarinya. Jadi semua ibadahnya terpaksa. Berarti kalau orang terpaksa, sampai Allah mengejudge orang yang kayak gini seperti orang yang nggak punya iman. Kata Allah, lihat, kadzalika yaj'alullahu rijsa alladziina la yu'minun. Lihat, ditutup ayatnya dengan mengatakan apa? Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Berarti begitu mereka nggak yakin sama Allah, nggak beriman sama Allah, ibadahnya jadi siksaan hidup. Bayangin, dia taat tapi seperti orang disiksa, dipaksa. Ini realitanya. Makanya kenapa orang kalau sudah puasa niatnya nggak benar atau caranya nggak benar, berubah jadi siksaan. Karena ini prinsipnya. Jadi Allah rubah yang awalnya dia menikmati jadi tersiksa. Sama-sama ibadahnya, tapi yang bisa ngerasain siapa? Masing-masing dari keduanya. Paham? Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah berpuasa. Yang ketiga ya. Keempat ya, berpuasa tapi nggak menjaga adab. Nggak, ini saya dua materi saya jadiin satu. Ya, berpuasa tapi nggak menjaga adab. Apa yang maksud menjaga adab? Perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari nomor 1994 disebutkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka hendaklah dia jangan berkata-kata kotor dan jangan berteriak-teriak. Bayangin, kita berteriak-teriak emosi jengkel, itu pahala puasanya hilang pelan-pelan. Makanya kenapa puasa itu harus dijaga apa? Adab. Karena ternyata penting banget dan itu mengaruhi. Ya. Maka fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Apabila seseorang mencaci maki atau mengajak berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Muncul pertanyaan, kenapa harus ngomong aku sedang berpuasa? Ada yang tahu alasannya? Loh, apakah kemudian ini nggak termasuk riya karena nunjukin kita ini sedang berpuasa? Rasulullah nyuruh kita ngomong kayak gini. Orang kan nggak tahu kalau kita berpuasa kan? Begitu diajak berantem, aku sedang berpuasa. Rasulullah yang sendiri yang nyuruh. Tahu pelajarannya? Kita tanda tanya di sini. Jawabannya saya kasih. Ini dia. Orang ketika dalam kondisi diajak berantem dengan orang, ya, maka kemudian hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa. Sebentar. Ya, alasannya adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh Al Fauzan. Ya, ketika kita dalam kondisi diajak berantem sama orang, maka kita harus mengatakan saya sedang berpuasa, karena pada dasarnya orang yang mengatakan ini menunjukkan bahwa dirinya, kata Syekh Saleh Fauzan, ya, dirinya tidak ingin melawan bukan karena lemah. Enggak, saya tulis sini.
Sebentar. Nah ini dia. Ya. Dirinya tidak ingin melawan bukan karena dia lemah, tetapi karena dia sedang menapa? Sedang melawan hawa nafsunya. Maka dia mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Makanya saya lupa tempatnya. Ada penjelasannya masalah itu. Makanya pada dasarnya ketika seseorang dalam kondisi didolimi, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa, karena menunjukkan bahwa dia tidak ingin melawan bukan karena lemah, tapi pada dasarnya dia ingin mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci, yaitu merusak pahala tentang masalah puasanya tadi. Ini dia. Nih penjelasannya. Dalam fatwa Dr. Saleh Al-Fauzan dalam kitabnya Ad-Da'wah, Rasulullah SAW mengajarkan kita apabila kita dihina, dimaki, diajak berkelahi, supaya tetap bersabar dan menahan diri. Kenapa? Sehingga lawan bicara kita tahu bahwa kita tidak membalas kedoliman bukan karena lemah, tapi kenapa? Karena sedang menahan hawa nafsu, yaitu wara dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga diri dengan bersikap wara dan juga bertakwa. Orang yang bertakwa ini menahan emosi enggak? Iya. Maka ini alasan ketika kita mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, Allah memerintahkan pada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan jika berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan ini, maka Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan menundukkan musuh-musuh mereka. Menundukkan, Allah buat musuhnya berubah sama dia. Jelas? Ini yang menunjukkan bahwa ini shaim. Paham? Oke. Kenapa? Karena tahu nggak modal terbesar puasa? Sabar. Sampai Rasulullah menjelaskan bahwa puasa nama lainnya Ramadan adalah syahrus sabr, bulan sabar. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan bahwa saumu syahris sabr, puasa bulan sabar, wa thalathati ayyam min kulli syahr saumud dahr, dan puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun. Ayam syahrus sabr ini adalah bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan syahrus sabr? Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa puasa Ramadan itu mengumpulkan 3 sabar langsung sekaligus. 3 sabar kumpul jadi satu di puasa. Yang pertama, ya, menggabungkan 3 kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ada di Ramadan, betul? Yang kedua, sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Ini juga ada di Ramadan. Kalau kita maksiat justru malah batal pahalanya. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir. Seperti apa? Pas waktu orang puasa rasa lapar sama hausnya muncul. Takdir bukan ini. Takdir. Kalau kita sabar ngadepin lapar sama haus, berarti sabar ngadepin takdir. 3-tiganya kumpul jadi satu. Kalau yang lainnya berbeda.
tapi puasa ngumpulin semuanya. Makanya disebut dengan syahrus sabar, bulan sabar. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan yang butuh sabar double-double. Ya, karena apa? Kita disuruh apa? Ngadepin orang yang buruk, nggak boleh emosian. Apa nggak disuruh sabar double-double juga? Hah? Sedangkan kita ini kadang-kadang nggak lepas dari orang dolim sama kita kadang-kadang. Betul? Iya. Ini prinsipnya. Ya. Kemudian, hah? Kenapa? Berlaku untuk apa? Kondisi perang. Kalau kondisi perang berbeda, iya itu di bulan Ramadan berbeda kondisinya. Kalau perang nggak ada bicara, oh jangan bunuh, sabar dulu, enggak. Ini bicara hak sama batil kondisi ini. Ya, makanya dalam perang itu justru berbeda kondisinya dengan kondisi biasa. Kalau biasa kita ketemu sama orang dolim suruh sabar. Tapi kalau perang kita berperang karena perintah Allah Azza wa Jalla. Jelas untuk menegakkan Islam. Maka ngikutin aturannya. Jadi masing-masing dengan kondisinya. Ya. Kemudian di antara yang merusak puasa adalah yaitu puasa tapi pelit. Yang berapa ini? Keempat apa 5? 5 kayaknya. Sudah 5 ya? 5. Puasa tapi pelit sama harta. Kenapa bisa seperti ini? Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya tentang orang yang nanti akan dapat kamar khusus di surga. Kata Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan dihasilkan oleh Imam Albani, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar, tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Yang dari luar kelihatan dari dalam, yang dari dalam kelihatan dari luar. Kemudian faqama arabi, orang Badui berdiri sambil bertanya, qala liman hiya ya Rasulullah, bagi siapa itu surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan bagi 4 cirinya manusia. Yang pertama, liman atabal kalam, bagi yang ngomongnya benar. Jelas? Yang kedua, liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan. Yang ketiga, wa ada masyam, yang selalu berpuasa, senantiasa berpuasa. Nah, jadi orang puasa itu nggak boleh pelit. Dan yang keempat, ya, wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam, salat di malam hari sedangkan orang dalam kondisi tidur. Nah, apa hubungannya pelit sama ibadah? Ini letaknya. Disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari pelitnya jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang kalau sudah kikir pelit, maka diantara penyakitnya adalah akan menahan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini dia. Jelas? Jadi kalau orang pelit susah buat ngelakuin perintah Allah. Baik kewajibannya sama Allah dan juga kewajibannya sama manusia. Di antara dampak sifat pelit, dia akan jadi orang tamak, rakus. Yang ketiga, orang pelit itu adalah orang yang sifatnya suka mengambil harta orang lain. Makanya kadang-kadang orang mulai, ya, bukan karena miskin kadang-kadang, karena apa? Pelit. Akhirnya dia kepingin ngambil harta orang lain supaya hartanya nggak berkurang. Kalau dia manfaatin hartanya nanti berkurang gimana? Makanya rela untuk ngambil harta orang. Kemudian orang yang pelit ini gampang memutus tali persaudaraan. Dan orang yang pelit adalah orang yang akan punya sifat dengki. Itu dibalik dampak pelit. Jelas? Oke. Kemudian perusak puasa tapi nggak sholat.
Puasa tapi nggak sholat, otomatis puasanya batal, nggak sah. Kenapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, dan ini juga sama jawabannya Syekh Abdul Aziz bin Baz juga sama, bahwa seseorang kalau kemudian puasa tapi nggak sholat hukumnya apa? Maka puasa yang dilakukannya batal, karena orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang kafir dan murtad. Dalilnya ada di dalam Quran sama hadis. Apalagi hadis banyak. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid dini wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah mengatakan jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Berarti kalau nggak salat bisa disebut saudara seagama nggak? Nggak. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai ngucapin syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau dia melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga harta dan kehormatan darah mereka, enggak boleh dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan haknya Islam dan hisabnya kepada Allah. Ulama mengatakan bahwa salat dan zakat adalah haknya syahadat. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, pembatas antara seorang muslim dengan orang musyrik dan kafir adalah meninggalkan salat. Kata Rasulullah juga al-ahdul ladzi bainana wa baina haula'i shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya telah kafir. Jelas dalilnya banyak. Jelas. Makanya Syekh Utsaimin melanjutkan lagi fatwanya, salatlah kemudian tunaikan puasa. Salatlah kemudian tunaikan puasa. Jika engkau puasa tapi tidak salat, maka amal puasamu akan tertolak karena engkau kafir. Sebab meninggalkan salat tidak terima ibadah darinya. Bukan salat tak yang batal, tapi apa? Yang lainnya batal semua. Betul nggak? Iya. Sudah. Kemudian yang terakhir, salat tapi ngebut. Nah, ini dia. Ini salat ekspres. Gimana kondisinya dan dampaknya? Lihat baik-baik, dengerin. Nanti aturannya, batasannya di mana? Nggak dikatakan ngebut sama ngebut. Ada semua. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim nomor 756. Kata Rasulullah, afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Yang paling afdal, yang paling baik. Kemudian Abu Hurairah mengatakan annahu naha ayusalli ar-rajul mukhtasira, bahwa Rasulullah melarang orang salat mukhtasir. Apa yang dimaksud mukhtasira? Yang dimaksud kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, disebutkan istilah mukhtasir kata sebagian ulama yaitu terburu-buru. Ini arti mukhtasir. Tidak ada tumak ninah ketika membaca surat ruku sujud. Nggak ada tumak ninah membaca surat ruku sujud. Jelas? Lalu apa arti tumak ninah dan batasannya? Disebutkan di dalam Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Kita sering baca ke masalah ini. Bahkan kitab ini juga kadang-kadang dipelajari. Betul apa enggak? Fikih Sunnah.
Dikatakan tumakninah adalah diam sejenak setelah semua anggota badan di tempatnya masing-masing. Diam sejenak. Nah, aturan diam sejenaknya berapa lama? Minimal, para ulama memberikan batasan minimal cukup dengan membaca tasbih sekali. Ketika antum baca subhanallah sekali, setelah tulang-tulangnya berhenti semua, kemudian kita hitungannya kayak antum baca subhanallah sekali, kemudian naik istilahnya, waktunya, maka itu disebut tumakninah. Waktu tercepat buat naiknya, waktu tercepat buat pindah gerakannya. Jelas? Kalau kurang dari situ maka nggak disebut tumakninah. Ini enggak, kadang-kadang badannya masih gerak, belum tenang sudah pindah, apalagi tambah. Dan tumakninah ini adalah rukun sholat. Dari 14 rukun, tumakninah masuk di satunya. Mudah-mudahan saya tulisannya. Rukun sholat. Tumakninah, rukun ke-9. Rukun salah satu dari 14 ini lewat, dan ini disebutkan di dalam Bidayatul Abid, ya, kitab Syafi'i menjelaskan masalah ini. Salah satu dari rukun ini hilang, otomatis sholatnya batal. Dari mulai berdiri jika mampu, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah dalam semua rukun. Tumakninah dalam semua rukun. Kalau seandainya salah satu dari gerakan tumakninahnya hilang, salatnya batal. Jelas? Berarti apa hukumnya sholat berjamaah dengan imam yang ngebut? Selesai, batal, selesai, sudah. Jadi jangan kemudian cari solusi gimana? Antum mundur, kalau nggak ada masjid cari sholat sendiri, atau enggak cari masjid yang tetap tumakninah, karena nggak ada pilihan. Paham? Karena tumakninah dimasukin di dalam rukun. Dan antum tahu Nabi SAW menjelaskan dasaran hukumnya di sini. Ini dia. Ini dasarannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, disebutkan anna rajulan dakhala masjid. Ada seseorang masuk masjid. Ya, wa Rasulullah SAW jalisan fi nahiyatil masjid. Rasulullah duduk di sudut masjid. Kemudian fasalla summa jaa fasallim alaihi. Dia sholat kemudian datang kepada Rasulullah dan memberikan salam. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik engkau, ya, ulangi lagi sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Tahu? Setelah dijelaskan ternyata orang ini sholatnya cepat. Rasulullah nyuruh ulangi sholatnya lagi, 2 kali ngulangi, dilihat lagi sama lagi, 3 kali sama lagi, baru Rasulullah mengajarkan sholat nih. Ya, kata dia, dia mengatakan ajarilah aku wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengajarkannya, jika engkau hendak sholat, sempurnakanlah wudu'mu, asbighul wudu'. Kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Ini lihat. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai tumakninah ketika rukuk. Masuk gak tumakninah? Rukun. Tumakninah ketika rukuk. Berarti orang gak tumakninah, batal sholatnya. Jelas? Ya. Seperti bacaan rukuk yang paling biasa, ya, subhana rabbiyal azim 3 kali. Iya betul. Ada subhanallah.
Oke. Sekarang pertanyaannya, tumak ninah itu bukan sekedar dibacaan, tapi dibicara badannya semuanya tenang di posisinya. Habis gitu jarak pindahnya, tenangnya dia setelah di posisinya semua badannya, kemudian sepaling cepat bacaan tasbih sekali. Baru gerak pindahan gerak itu adalah perpindahan dari rukun satu ke rukun yang berikutnya. Paham? Jadi kalau badannya masih belum di tempatnya, sudah pindah, maka bukan tumak ninah. Dan itu batal. Jelas di posisi ini. Ini yang harus digarisbawahi. Tumak ninah itu badan kita udah gak gerak lagi. Itu butuh waktu gak? Jelas? Sudah paling cepat ukuran ketika kita sudah gak gerak nih, kemudian subhanallah atau gak bacaan tasbih subhanallah. Istilahnya ukuran antum baca subhanallah itu sudah paling cepat. Kemudian gerak. Kalau di bawahnya itu enggak. Alias badan masih belum ini langsung, walaupun dia baca apa? Pas rukuk subhanarabbiyal azim 3 kali, tapi badannya masih gerak. Belum tenang. Maka ini tidak disebut tumak ninah. Sama, di sujud kita masih belum meletakkan dengan baik nih. Sudah tiba-tiba langsung pindah. Itu juga batal. Prinsipnya di sini. Kemudian wa'tadil, bangkitlah i'tidal dengan berdiri. Kemudian sujudlah disertai dengan tumak ninah ketika sujud. Nah, duduk di antara dua sujud disertai tumak ninah. Makanya tumak ninah. Ini prinsipnya. Paham di sini? Kalau nggak ada tumak ninahnya batal. Makanya sholat ngebut. Sekarang lihat efeknya. Bagaimana efek salat ngebut? Saya kasih 3 dalil langsung. 1, Rasulullah mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri paling jahat. Rasulullah mengatakan pencuri terjahat, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya sendiri. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana dia mencuri salatnya sendiri? Apa kata Rasulullah? La yutimma ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka dia disebut pencuri. Jelas? Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yang kedua, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Asbahani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma taqbalullahu lahu shalah. Ada orang yang salat 60 tahun, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. 60 tahun. Apa alasannya? Kata Rasulullah, la'allahu yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda. Bisa jadi rukuknya sempurna tapi sujudnya enggak sempurna. Kemudian yutimma sujuda wa la yutimma ruku'a. Dia menyempurnakan sujudnya tapi rukuknya enggak sempurna. Berarti dari semua gerakan salah satu enggak sempurna, tumaninahnya hilang, batal. Enggak diterima sama Allah. Jelas? Ini salah satunya Rasulullah sebutin. Tapi apa? Enggak diterima sama Allah. Sudah. Paham sampai sini? Hadis yang ketiga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ya. Dan hadis ini dinukil oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ada di sini. Dikatakan suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah duduk bersama sekelompok dari para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid, berdiri menaikkan salat, kemudian rukuk, kemudian sujud dengan cara mematuk, cepat dari rukuk ke sujudnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka Rasulullah mengatakan, lihat apakah kalian menyaksikan orang ini? Kata Nabi SAW. Maka kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaannya salatnya seperti ini, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agamanya Muhammad.
Berarti kan kata-katanya di luar agamanya Muhammad. Disebut sebagai umatnya Rasulullah enggak? Coret. Jelas? Paham posisinya? Makanya kenapa orang sholat cepat dia nggak berubah hidupnya? Karena jelas alasannya. Ini yang menjadi masalah yang selama ini katanya orang sholat bisa nahan dari kejahatan dan mungkar. Kenapa kok orang sholat tapi tetap maksiat? Ya karena model kayak gini sholat. Makanya Rasulullah menjelaskan sesungguhnya perumpamaan orang yang sholat dan mematuk dalam sholatnya bagaikan orang yang lapar tidak makan kecuali sebutir atau 2 butir kurma. Apa yang terjadi? Tetaplah lapar. Berubah nggak laparnya? Nggak. Maka ia bisa merasa cukup kenyang dengannya. Bagaimana dia bisa merasa cukup kenyang? Nggak mungkin. Ya, kata Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah menjelaskan bahwa bagaimana famadatughniani anhu, ya, bagaimana dia bisa menghilangkan, mencukupkan 2 korma itu dari rasa laparnya. Ya nggak mungkin. Maka kata Rasulullah fa'asbighul wudu, ya, maka sempurnakanlah wudu. Wailul aqabi minan nar, ya, celaka tumit-tumit dari neraka, tumitnya nggak kena wudu. Ya, atimmu ruku'a was sujuda, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Ini akhirnya. Jelas? Paham sekarang? Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita, ya, tentang hal-hal yang merusak apa? Puasa. Ya. Banyak yang kita nggak paham, ternyata selama ini perusak ternyata. Iya. Banget merusaknya, karena sholat ini barometer amal yang lain. Makanya kenapa Allah hisab pertama kali apa? Sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka Allah anggap amalnya yang lain juga ikut baik. Kalau sholatnya buruk, semua amalnya ikut buruk, karena sholat ini merupakan barometernya. Jadi nggak ada orang ceritanya sholatnya buruk terus amal lainnya ikut baik sendiri, nggak bisa. Karena sholat ini hal yang paling krusial antara dia sama Allah Azza wa Jalla, yang Allah jadikan barometer dari semua amal. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan. Insyaallah. Ya. Kita kan kalau sholat di luar itu kan kadang-kadang kita random ya. Iya. Kita jadi makmum gitu. Iya. Nah kan imamnya itu apakah kita masuk tidak tumanina ketika mengangkat tangan, idal, tidak gimana sudah agak seperti awal seperti itu. Iya. Kalau itu apa kita itu tidak termasuk tumanina. Kedua, kita sebagai makmum gimana? Oke. Ya, konsepnya gini. Orang ketika dia mengangkat tangan, ini bukan termasuk dari perkara rukun. Bicara angkat tangan. Paham ya? Berbeda kondisinya dengan dia berdiri rukun. Takbir Allahu Akbar rukun. Kalau kemudian dia di dalam sholatnya ternyata bibirnya nggak gerak, padahal di sholat itu dia harus baca apa? Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kalau nggak gerak, baca nggak berarti rukunnya batal nggak? Maka kita nggak boleh sholat belakangnya. Begitu lihat, ini orang cuma hinto. Ngerasanya apa? Ngerasanya baca dalam hati. Baca dalam hati itu nggak sah. Loh, ini kan kelihatan. Loh, begitu enggak? Untuk kalau istilahnya datang, ini imamnya dia jadi imam, istilahnya begitu datang kan kelihatan masbuk, ini kelihatan nih. Ini orangnya gimana? Kalau kelihatan jelas melakukan pelanggaran dan itu membatalkan sholat, antum nggak boleh sholat belakangnya. Karena jelas sholatnya batal. Karena ada terjadi di umum random itu sering terjadi. Saya juga kaget jadi imam cuman kalau kita sholat sir ya kita bicara. Ini cuma kita. Waduh, bahaya orang sholat di belakangnya. Rusak sholatnya. Betul enggak? Paham di sini? Jelas. Tapi kalau takbiratul ihram dengan gerakannya tadi, dia bukan termasuk bagian dari rukun. Tapi takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya itu rukun. Tapi kalau mengangkat tangan, ya berbeda kondisi macam-macam dalam masalah fikih itu. Imam Malik
pendapatnya Maliki ya, itu ada yang mengangkat tangan kemudian meluruskan tangannya, karena Imam Malik sendiri dalam kondisi waktu itu sakit. Ustaz, Ya. kalau imam berbuat salah, ya yang nggak salah imamnya, makmum. Oh enggak, berbeda. Kalau seandainya imam berbuat pelanggaran, maka kemudian semua makmumnya juga ikut batal. Berbeda dengan pelanggaran personal yang kemudian nggak sampai di posisi rukun. Paham ya? Kalau rukun, maka kemudian bisa rusak semuanya. Makanya karena imam itu menjadi barometer buat pemimpin salat. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya sakit, posisinya duduk, makmumnya duduk semua. Paham di sini? Jadi imam itu barometer, makanya makmum sampai melewati imam belum gerak, makmumnya sudah gerak duluan mendahului, batal salatnya. Karena dia harus ngikutin siapa? Imam. Maka yang berbahaya ketika kemudian ternyata imamnya ngelakuin pelanggaran berat. Makanya kenapa di dalam sholat itu orang yang harus paham jadi imam, bukan yang penting tua. Ini yang sering terjadi, betul apa enggak? Yang penting tua, bukan. Ini kalau sudah sama-sama ahli ilmunya, ahli baca Al-Quran, terus kemudian baru dilihat siapa yang umurnya lebih tua, baru. Lebih tua itu syarat terakhir. Ini enggak dibaca, ini barometer pertama. Yang paling sepuh maju. Alasannya simpel, nggak enak sama yang lain. Nggak ada ibadah nggak enak itu. Jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini banyak. Kalau di kampung kan rata-rata soalnya seperti Iya. itu kita tetap berangkat ke masjid atau Kalau nggak menemuin masjid yang posisinya sholatnya tumaninah tadi, antum mau nggak mau sholat sendiri. Kalau nggak memungkinkan sholat sendiri di masjid, ya di rumah. Karena kondisinya nggak mungkin kan dapat tempat yang, makanya pentingnya kita membahas masalah karena ini rukun di dalam sholat yang nggak bisa tawar. Jelas? Tumaninah ini rukun, nggak bisa tawar. Makanya kenapa Rasulullah nyuruh sahabat tadi bolak-balik sholat? Gara-gara apa? Sholatmu batal. Betul nggak? Rasulullah sendiri mengatakan suruh ngulangi sholat gara-gara batal. Kalau orang tadi sholatnya pelan, maka Rasulullah nggak nyuruh dia balik. Jelas? Oke. Ya, yang belakang dulu. Urut. Ya. Kalau ada yang ngajak kita berkelahi, kemudian kita katakan saya lagi berpuasa. Terus. Apakah boleh kalau kita posisinya tidak berpuasa? Karena takut gitu. Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa. Ya, apakah boleh ketika kita, maksudnya apa sih? Nih, nah, Nabi SAW, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat mengatakan, wala taj'al yaumu saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan hari puasamu sama hari biasamu berbuka sama. Orang puasa sama nggak puasa harus beda. Bedanya apa? Orang yang berpuasa tuh harus lebih sabar, harus lebih ini. Bukan berarti berkelahi kemudian boleh, enggak. Artinya beda, harus antara puasa sama enggak beda. Kalau sama ya enggak ada manfaatnya. Betul apa enggak? Jelas. Istilahnya seperti itu. Makanya sampai diistilahkan sama Rasulullah, kalau ada orang ngajak berantem ngomong saya sedang berpuasa, artinya lebih kontrol lagi hawa nafsu. Sampai kata Rasulullah, laisa sadidu bisarah. Bukan kalau orang yang kuat itu dengan berantem. Akan tapi apa? Orang yang kuat itu apabila dia emosi, dia bisa nahan marahnya. Itu kuat. Berarti kita ini kalau puasa harus kuat, lebih kuat lagi daripada hari biasanya. Yang biasanya kita jengkel-jengkel, puasa enggak. Kenapa? Karena di posisi itu ya, maka hawa nafsunya terkekang, sehingga setannya pun jadi tambah susah buat goda. Tapi kalau kemudian orang puasa emosinya sama, berarti puasanya enggak benar.
Jelas? Makanya dikatakan saya sedang berpuasa. Artinya dia nasihatin dirinya sendiri juga. Ingat sedang berpuasa. Artinya nafsumu tekan. Karena apa? Orang kalau lapar sama orang kenyang, hawa nafsunya tinggi mana? Lapar sama kenyang? Tinggi kenyang. Loh, antum kalau kenyang, ya bicara nafsunya lebih kenceng nggak? Iya. Kalau lapar, sudah lemes ini mikir nafsunya lebih apa? Terkekang, betul nggak? Jadi kalau mau berantem pun istilahnya dia lebih calling down, gampangannya kayak gitu. Betul nggak? Iya. Jelas? Oke, silakan. Mengenai imam. Apa? Imam. Oh, imam. Masalahnya kalau imam itu asal bid'ah untuk dihindari itu. Oke, imam yang tidak boleh dijadikan sebagai imam, bahkan makmumnya nggak boleh berimam dengannya. Ahlul bid'ah yang mukafirah, yang membuat jadi kafir. Ahlul bid'ah yang masuk ke dalam musyrik. Musyrik itu kan membuat orang jadi keluar dari agama, betul apa enggak? Kalau bid'ahnya sampai membuat seseorang jadi keluar dari agama, maka tidak boleh kita bermakmum dengan orang yang seperti ini, karena dia keluar dari agama. Tapi kalau ahlul bid'ah yang tidak mukafirah, maka masih boleh. Contoh, ahlul bid'ah tapi masih main sesajen. Loh, makanya kita paham nih, oh kok gini, keluar nggak nih dari Islam? Karena syirik dia, syirik besar, betul apa enggak? Masih main sesajen. Hah? Dia imam tapi suka sebuah kuburan. Loh, makanya sebuah kuburannya gimana? Kalau sebuah kuburan kemudian dia cuman berziarah supaya dia takut mengingatkan kematian, berbeda kondisi. Paham? Makanya kita harus paham dulu. Tapi kalau soal sebuah kuburan sampai mengatakan minta sama si mayit, syirik nggak? Syirik kan? Besar apa kecil? Besar kan? Keluar dari Islam bukan? Jelas, selesai. Makanya kita harus lihat dohir kondisinya. Tapi kalau dia mengatakan ziarah kubur karena itu mengingatkan kalian kepada kematian, sesuai dengan nasihatnya Nabi SAW, maka nggak ada masalah. Kita ini disuruh sering-sering ziarah kubur. Jadi tergantung arahnya kemana nih. Ya, karena kadang-kadang orang sekarang ziarah ke kuburan diartikan langsung dijudge negatif. Enggak. Ziarah kubur kalau ngingetin kita kepada kematian, maka itu yang diperintahkan Nabi SAW. Jelas? Tapi kalau dia sudah mulai mengatakan mintalah kepada kuburan, nah selesai sudah, antum coret. Jelas? Kenapa? Nah itu sesajen bukan? Ya sudah, paham? Loh, makanya paham kan di sini. Berarti bisa nggak jadi imam? Nggak boleh. Bahwa makanan itu buat dimakan, bukan dikasihin ke kuburan. Kan gitu, jelas? Paham kan sih? Enggak tahu, ini saya potong. Dia kalau mau Ramadan ini kan banyak kayak ritual itu banyak yang saya amati. Makanya tergantung bid'ahnya ke arah mana. Kalau dia sampai ngeluarin dari agama, maka dia kan aturannya terjadi. Dia diajak bicara atau gimana? Kamu apa? Loh, dari penjelasannya dia dan dari bagaimana caranya dia bicara tentang masalah apa yang kemudian Ramadan ini contoh nih mewajibkan sesuatu yang enggak diwajibkan, itu masuk ke dalam perkara bid'ah. Tapi bid'ahnya mukafir atau enggak? Contoh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jelas? Ya, ini kondisi seperti ini keluar enggak dari Islam? Ada namanya nawaqidul Islam, hal-hal yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ketika dia masuk ke dalam indikasi ini bid'ahnya, maka mereka tidak bisa jadi imam. Jelas? Karena keluar dari Islam. Jelas? Paham konsepnya? Makanya ada bid'ah yang ngeluarin dari Islam, ada yang tidak. Ya, kalau selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh, seseorang kalau berbicara tentang masalah ya ngaji di kuburan atau enggak, contoh ada orang meninggal dunia kemudian di kuburannya diadzani, ini diajarkan nggak sama Nabi? Keluar dari Islam nggak? Enggak.
Iya, keluar dari Islam bukan itu? Enggak. Selama dia tidak mengatakan bahwa ini merupakan perkara yang lazim, yang dimana kalau nggak melakukan ini maka orang itu kafir, yang dimana dia merubah aturan, paham? Maka ini disebut dengan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, merubah aturan bukan? Maka kondisi seperti ini dia keluar dari Islam. Contoh, jelas, paham? Oke. Itu namanya fasik. Ya, dia masih belum dikatakan, masih jadi imam, kita jadi makmumnya masih ada masalah, disebut fasik karena kita berbicara tentang kemaksiatan. Jelas? Loh, kunut ya akhi, kunut subuh ini ada namanya madhab Syafi'iyah, walaupun menyelisih Imam Syafi'i. Syafi'iyah berpendapat harus, mereka punya dalil. Syafi'iyah betul. Makanya Syekh bin Baz menjelaskan kalau ada orang kunut subuh maka kita boleh mengaminkannya. Karena pendapat Syafi'iyah di dalam kitab Syafi'iyah ada mengatakan wajib. Hanya Syafi'iyah saja. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan itu. Jadi kadang-kadang Syafi'iyah berselisih sama Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu muridnya Imam Syafi'i, murid. Enggak, memang terjadi khilaf dan itu wadih, jelas. Makanya kalau kemudian bukan khilaf, nggak mungkin Syekh Abdul Aziz bin Baz nggak mungkin nyuruh kita untuk mengaminkan. Syafi'i enggak, kita berbicara karena ada pendapat Syafi'iyah tentang permasalahan ini. Ada, nanti saya jelaskan kapan. Ada tulisannya. Ya. Iya. Diingatkan sama makmum subhanallah, kemudian akhirnya benar. Tapi kemudian sebelum salam, imam itu melakukan sujud sahwi. Itu apakah setelah diingatkan benar itu dia melakukan sujud sahwi? Betul. Iya, dia melakukan sujud sahwi. Jadi kalau dia dalam kondisi kelupaan kemudian diingatkan, kemudian dia kembali lagi, tetap dia melakukan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu apa? Namanya apa? Lupa. Sujud dalam kondisi lupa. Sahwi pada kondisi lalai, lupa. Jelas fungsinya di situ. Bahkan walaupun yang salah imamnya, makmumnya nggak salah, tapi imam sama makmum semua sujud sahwi. Jelas? Wallahu a'lam. Kecuali kondisinya kalau masalah wajib sholat. Contoh tahiyat pertama itu wajib sholat. Kalau kita contoh imamnya nggak pakai tahiyat pertama, tiba-tiba berdiri. Kalau berdirinya sudah tegak, maka nggak bisa balik lagi. Berarti kan dia nggak pakai tahiyat pertama kan? Cukup di akhirnya ditutup sujud sahwi 2 kali. 2 sujud selesai sudah. Sebelum salam dia sujud 2 kali, selesai sudah. Sebagai penutup yang wajib sholat yang lewat tadi, yaitu tahiyat pertama. Paham? Karena ada cerita, ada kondisi fenomena terjadi, imam paham, jadi dia sudah tegak, makmumnya subhanallah, jadi akhirnya imam tetap lanjut depan, sebagian makmum tetap duduk, sebagian makmum lagi naik, jadi khilaf di antara makmum. Terjadi kayak gini karena makmumnya sebagian nggak paham. Maka ini harus paham kondisi ini. Kalau sudah tegak imam nggak bisa balik, kecuali kalau masih posisi setengah tegak. Begitu diingetin balik lagi nggak ada masalah. Tetap walaupun habis itu bener kan, tetap sujud sahwi di akhirnya. Jelas? Oke. Cukup insya Allah ya. Insya Allah. Ini banyak. Bukan ghibah, batalin pahala. Nah, misalkan yang sering terjadi kan di medsos ini, Iya. di WA dan teman-teman. Kadang-kadang tanpa sengaja kita sempat membaca. Iya. Mungkin di TV juga ada yang Kalau kemudian kita kelewat nih, sempat antum sudah tahu itu ghibah, skip. Tahu di skip. Lewati.
jangan tambah ditonton. Karena orang yang nonton sama yang dengerin asik, berarti dia ridho sama orang gibah. Dosanya sama. Jelas. Tapi kalau antum seperti antum lihat sesuatu kemudian antum benci, bisa nonton nggak kira-kira? Kalau dibenci, nggak bisa nonton kita. Lewat. Prinsipnya sama. Jelas? Oke. Cukup insya Allah. Ada pertanyaan? Insya Allah juga ibu-ibu ada pertanyaan. Ya, insya Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.